Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang mobilitas sosial. Adik-adik, pernahkah kalian mendengar tentang kata mobilitas sosial? Kata tersebut pasti sangatlah asing bukan di telinga kita? Namun, fenomena-fenomena tentang mobilitas sosial sering sekali kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Memangnya fenomena yang mana sih, Kak? Adik-adik, pernahkah kalian naik kelas dan merasa menjadi kakak kelas? Atau pernahkah kalian melihat seorang yang karyawan biasa menjadi pemimpin perusahaan? Nah, itulah contoh dari mobilitas sosial. Kok bisa ya? Dari mana ya? Penasaran bukan? Yuk kita simak video ini sampai selesai agar kalian lebih mengerti tentang mobilitas sosial. Mobilitas sendiri berasal dari kata mobilis yang artinya mudah dipindahkan ataupun bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan sosial artinya sekelompok masyarakat. Sehingga mobilitas sosial adalah perpindahan status seorang individu ataupun sekelompok masyarakat ke status yang lainnya dalam masyarakat. Hasil perpindahan status sosialnya bisa lebih tinggi, lebih rendah, ataupun tetap sederajat. Yuk sekarang kita belajar tentang pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Paul B. Harten, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. Yang kedua, menurut Anthony Giddens, mobilitas sosial adalah gerakan dari orang per orang dan kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Yang ketiga, menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial. Dan yang terakhir, menurut Harten and Hunt, mobilitas sosial adalah tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. Setelah mengetahui tentang pengertian mobilitas sosial menurut para ahli, sekarang kita pelajari tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Secara umum, bentuk mobilitas sosial itu terbagi menjadi dua, yakni mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Namun, ada pula seorang ahli yang mengemukakan bahwa ada tiga mobilitas sosial. Nah, agar lebih mendalam, kita pelajari tiga bentuk mobilitas sosial tersebut. Adik-adik, sekarang kita pelajari tentang bentuk mobilitas sosial yang pertama, yakni mobilitas sosial vertikal. Kalau bicara tentang vertikal, pasti kita berpikir tentang naik dan turun, bukan? Nah, begitu pula dengan mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status seorang individu ataupun kelompok masyarakat ke status yang tidak sederajat. Hasil perpindahan statusnya bisa naik ataupun lebih tinggi, atau turun ataupun lebih rendah. Agar lebih jelasnya, yuk kita simak contoh tentang mobilitas sosial vertikal. Ibu Citra adalah seorang karyawan di PT Sukses Jaya. Karena kinerja Ibu Citra yang sangat baik, lalu Ibu Citra diangkat menjadi manajer. Dengan diangkatnya Ibu Citra menjadi manajer, maka posisinya di PT Sukses Jaya menjadi naik dan dihormati oleh rekan-rekannya. Sedangkan di sisi lain, Pak Freddy adalah salah satu manajer di PT Sukses Jaya. Tetapi karena kinerjanya yang buruk, Pak Freddy diturunkan menjadi karyawan biasa. Dari dua kasus ini adalah contoh dari mobilitas sosial vertikal. Untuk kasus Ibu Citra adalah contoh dari mobilitas sosial vertikal naik. Sedangkan kasus Pak Freddy adalah contoh dari mobilitas sosial vertikal turun. Nah, sekarang kita belajar tentang bentuk mobilitas sosial yang kedua, yakni mobilitas sosial horizontal. Dalam mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status seseorang individu ataupun kelompok masyarakat ke dalam tingkatan derajat yang masih sama, sehingga tingkatannya masih sama dengan sebelumnya. Jadi, perpindahan status sosial yang dimaksud di sini adalah perpindahan status sosial yang tingkatannya masih sama. Sekarang kita pelajari tentang contoh dari mobilitas sosial horizontal.
Puspa adalah seorang siswa di SMP Cinta Bangsa. Puspa mengikuti program pertukaran pelajar internasional pada sebuah sekolah di Australia. Nah, di Australia, ia juga menjadi pelajar di sebuah junior high school atau setingkat SMP. Sehingga, dalam kasus ini menjadi sebuah contoh dari mobilitas sosial horizontal karena kedudukan Puspa yang masih sama, yakni menjadi pelajar saat ia berpindah dalam program pertukaran pelajar. Adik-adik, sekarang kita belajar tentang bentuk mobilitas sosial yang ketiga, yakni mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial lateral adalah kedudukan sosial yang dipengaruhi oleh perpindahan orang ataupun objek dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mobilitas sosial lateral juga bisa disebut sebagai mobilitas geografis. Umumnya, mobilitas geografis terpacu pada perpindahan orang ataupun objek dari satu unit wilayah ke unit wilayah yang lainnya. Ada dua jenis mobilitas sosial lateral, yakni permanen dan tidak permanen. Sekarang kita belajar tentang contoh dari mobilitas sosial lateral. Pak Andi adalah seorang warga dari Pulau Jawa yang mengikuti program transmigrasi. Transmigrasi adalah program pemerintah untuk pemerataan penduduk, di mana masyarakat akan berpindah dari daerah padat ke wilayah yang jarang penduduknya. Pak Andi dipindahkan oleh pemerintah ke suatu daerah di Pulau Kalimantan. Di sana, Pak Andi mendapatkan lahan untuk tempat tinggal dan berkebun. Nah, karena perpindahan Pak Andi dari Jawa ke Kalimantan, maka Pak Andi telah mengalami mobilitas sosial lateral. Sudah mengetahui tentang bagaimana bentuk-bentuk mobilitas sosial, bukan? Sekarang kita pelajari tentang faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial dan faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial adalah hal-hal yang mendorong dan memperkuat terjadinya mobilitas sosial. Sedangkan faktor penghambat mobilitas sosial adalah hal-hal yang menghambat ataupun menghalangi terjadinya mobilitas sosial. Sekarang kita pelajari satu persatu ya adik-adik. Faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama yaitu faktor struktural. Faktor ini merupakan faktor pendorong karena faktor struktural adalah suatu susunan atau struktur di mana seseorang bisa meraih posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Di dalam masyarakat sendiri terdapat dua jenis struktur, yakni struktur terbuka dan tertutup. Struktur terbuka membuat seseorang sangat mudah untuk menaikkan kedudukan dan status. Sedangkan struktur tertutup adalah suatu kondisi di mana seseorang sulit untuk menaikkan kedudukan atau statusnya. Kalau di Indonesia, struktur masyarakatnya sangat terbuka. Jadi, kesempatan untuk menempati berbagai jabatan yang tinggi seperti manajer, bahkan presiden, menjadi lebih besar. Namun, di Indonesia, ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduknya juga masih belum seimbang. Ini bisa menjadi penyebab individu atau kelompok punya potensi mengalami mobilitas sosial yang turun. Yang kedua yaitu faktor individu. Setiap individu pasti memiliki banyak perbedaan, baik dari segi sikap, pengetahuan, keterampilan, hingga latar belakang. Hal-hal itulah yang membuat seseorang terdorong untuk menaikkan status dan kedudukannya. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Apabila status ekonomi dalam masyarakat cenderung baik, maka dapat membantu terwujudnya mobilitas sosial. Baiknya kondisi ekonomi seseorang akan dapat membantu dalam memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lain yang dibutuhkan. Namun, jika kondisi ekonominya buruk, maka akan membuat seseorang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehingga menghambat terjadinya mobilitas sosial. Yang keempat yaitu faktor politik. Politik suatu negara dapat mempengaruhi dan mendorong mobilitas sosial. Jika suatu negara terjamin keamanannya, maka akan mempermudah masyarakatnya dalam bekerja dan melakukan mobilitas sosial. Yang kelima, faktor kependudukan. Faktor kependudukan misalnya seperti jumlah penduduk di Indonesia hampir selalu bertambah dari waktu ke waktu. Nah, pertambahan itu bisa mempersempit lahan pemukiman bahkan meningkatkan kemiskinan loh adik-adik. Maka dari itu, masalah kependudukan seperti ini mendorong individu dan pemerintah untuk mengarahkan masyarakat agar bermigrasi ke daerah lain
sehingga mobilitas sosial pun terjadi. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Berikut ini faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan situasi di mana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu. Hal ini dikarenakan keterbatasan modal ekonomi dan pendidikan. Yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi adalah membedakan perlakuan terhadap sesama karena alasan beda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Diskriminasi ini dapat membuat suatu golongan mudah untuk menaikkan status dan kedudukannya, sedangkan golongan yang lainnya sulit untuk mengaksesnya. Yang ketiga, stereotip gender. Stereotip gender adalah membeda-bedakan karakteristik serta posisi sosial laki-laki dan perempuan. Contohnya seperti memiliki pandangan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Dengan stereotip gender akan menghambat suatu kelompok gender tertentu sulit untuk menaikkan status dan kedudukannya. Adik-adik Sobat Eksis, dalam mobilitas sosial terdapat saluran mobilitas sosial. Apa itu saluran mobilitas sosial? Saluran mobilitas sosial adalah suatu wadah untuk mewujudkan ataupun mencapai tujuan agar terciptanya mobilitas sosial. Apa saja ya saluran mobilitas sosial? Saluran mobilitas sosial itu bisa melalui lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Tentunya, sebuah mobilitas sosial dapat membawa dampak bagi kehidupan kita. Dampaknya bisa berbentuk dampak positif dan juga dampak negatif. Apa saja ya dampak dari mobilitas sosial? Yuk kita ketahui tentang dampak-dampak dari mobilitas sosial. Dampak positif mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong seseorang untuk maju. Yang kedua, mempercepat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Lalu, untuk dampak negatif mobilitas sosial yang pertama yaitu menimbulkan konflik, terdiri atas konflik antar kelas, konflik antar kelompok, dan konflik antar generasi. Yang kedua, kecemasan, dan yang terakhir, melemahkan solidaritas kelompok. Nah, itulah tadi materi tentang mobilitas sosial. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bertemu dengan Kak Ella di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.